Kuburan Bandem, sebuah pemakaman umum yang terletak di sisi jalan arah Kendal Patalan, Kabupaten Ngawi. Letaknya yang berada jauh dari pemukiman membuat sebagian warga enggan lewat jalanan ini di malam hari. Ditambah berdirinya pohon kepuh yang rimbun, yang konon adalah istana para lelembut. Kuburan Bandem, nama ini begitu familiar bagi masyarakat Kabupaten Ngawi, khususnya masyarakat Kecamatan Kendal. Bukan karena makam keramat, akan tetapi karena cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Sudah banyak warga yang mengalami kejadian-kejadian ganjil saat melintas di jalanan ini. Mulai dari pengendara motor yang tersesat sampai di tengah makam, hingga penampakan-penampakan yang kerap muncul saat warga melintas. Ada pula kejadian-kejadian yang tak masuk akal, di mana setiap ada barang yang jatuh di jalanan ini akan langsung raib, tak dapat ditemukan. Masih dari lereng Gunung Lawu, Kang Z akan mencoba mengungkap misteri di balik kejadian-kejadian ganjil di Kuburan Bandem. Nah, ceritanya ini pula jenengan saking Kendal, pulaan ngoten. Nggih, itu nglunding, kalau cuma blok ngoten nglunding niku keng ngidul. Ngoten niku kula enten tiyang to, kula kan mendhetne kok digoleki niku mboten enten. Terus kula mudhun, kula golek kiambak niku. Terus kuatah tiyang niku terus madosi cang mboten enten. Padahal niku nggene padang nggih. Padang nggih glodhek niku lho, glodhek kan kowe tok genah. Kemudian kejadian lain seperti yang dialami Mbah Yatno yang mana peleknya hilang tidak ditemukan itu di jalanan ini juga. Hanya sekitar 50 meter ini, jalanan yang lurus ini saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu Pak Iwan yang mana malam hari saat pulang jualan bakso, tutup pancinya ini jatuh dan tidak ditemukan. Sebenarnya apa yang terjadi di balik kejadian-kejadian ganjil ini selanjutnya nanti akan kita ungkap dan kita akan membongkar sebenarnya siapa di balik kejadian-kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Dan kali ini saya sudah kembali buat teman-teman untuk menyuguhkan cerita-cerita horor berikut kejadian nyata yang terjadi di sekitaran Gunung Lawu. Video kali ini adalah kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di Kuburan Bandem. Ya, setelah kita melihat sedikit profil dari Kuburan Bandem tadi, tentu kita akan berpikir dua kali saat ingin melintasi jalanan tersebut di malam hari. Dan setelah saya mendengarkan cerita demi cerita dari masyarakat tentang keangkeran atau kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di Kuburan Bandem tadi, saya pun akhirnya mencoba untuk mencari para narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Yang pertama adalah saya mencoba mencari narasumber yang mengalami kejadian langsung, yaitu orang yang kehilangan velgnya saat melintas di jalanan tersebut. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk menemui orang yang juga kehilangan barang, yaitu berupa tutup panci yang saat dia jualan bakso di malam hari jatuh di jalanan itu dan juga tidak ditemukan. Dan untuk yang terakhir kalinya, yang ketiga ini, saya mencoba mencari orang yang mengalami kejadian ganjil di mana tabung gasnya ini jatuh, dan ini terjadi di siang hari. Dari ketiga narasumber ini yang berhasil saya temui hanyalah yang nomor 3, yaitu dia yang kehilangan tabung gasnya. Kemudian untuk yang kedua ini saya tidak berhasil menemukan. Yang pertama ini saya ke rumahnya tapi beliau tidak ada. Untuk yang kedua yaitu Pak Iwan yang tutup pancinya saat beliau ini jualan bakso ini sudah pergi merantau jauh. Sehingga yang dapat saya temui hanya satu orang, yaitu tabung gas LPG yang jatuh dan tidak ditemukan. Saat ini saya sudah bersama niki kali sinten nek namine.
Lek Sarmi. Lek Sarmi. Niku pripun lek kejadiane maksudnya jenengan pas saking ceritane niku lak jenengan saking Kendal, kulaan ngoten. Nggih. Terus itu nglunding, kalau mak blok ngoten nglunding niku keng ngidul. Ngoten niku kula enten tiyang to kula kan mendhetne kok digoleki niku mboten enten. Terus kula mudhun, kula golek jambak niku. Terus kuatah tiyang niku terus madosi tiyang mboten enten. Terus dinten niku ten isor wit niku tibakne isuk niku. Goleki pake. Isor wit napa niku? Wit juar. Wit juar. Lah niku jenengan king Kendal niku mbetone tabung gasnya setunggal napa pinten? 6 tapi sing jeblok namung setunggal. Iso kan galon. Terus kan niku. Lah niki ceritane teng celake Makom Bandem niku lak janjange namine Pak Rebo. Tibake Pak Rebo niku garwane jenengan ngoten. Nggih. Pancen nika sing madosi pake. Halah mosok ora temu engko nek entuke engko ya jek temu. Tak golekni sesuk-esuke karo ngarep ngoten. Niku jenengan lewate wasul king Kendal sekitar jam pinten? Jam berapa? Papatan luwe Mas. Jam 4 sore. Rame-rame kok enek wong sumbangan. Jam 4 sonten ngoten. Nggih. Ya lho patah nggih bulan golek niku. Tumut-tumut goleki. Nggih. Padahal niku nggene Padang nggih. Padang nggih glodek niku lho, glodek kan kowe tok genah. Ya, inilah tadi sedikit cerita dari Lek sinten Bang? Lek Sarmi, yaitu narasumber yang mengalami langsung kejadian di mana tabung gas LPG-nya ini jatuh di area Makam Bandem. Yang saat itu setelah jatuh dicari bersama dengan orang-orang lainnya ini nggak ketemu, Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena di sini saya mendapatkan narasumber pengganti, yaitu di mana pihak keluarga yang tahu juga tentang cerita tersebut. Jadi untuk cerita yang pertama, orang yang velgnya hilang ini namanya Mbah Yatno. Ini rumahnya Reco Banteng. Jadi kisah ceritanya adalah begini. Saat itu Mbah Yatno pergi untuk membeli velg motor yang baru ke pasar. Seperti biasa orang membawa velg itu pasti ditaruh di motor. Dan saat pulang dari membeli velg tersebut, beliau ini pulangnya lewat jalanan depan pemakaman tadi. Tapi sayang saat melintas di jalanan tersebut, velg tersebut jatuh dari motor. Mbah Yatno pun mencoba untuk memarkirkan motornya. Kaget bukan kepalang. Mbah Yatno setelah turun dari motor yang hendak mengambil velg yang jatuh tadi, ternyata velgnya sudah tidak ada. Mbah Yatno pun mencoba mencari di sekitarnya, di sisi kiri jalan, kanan jalan, tapi tetap saja nihil. Velg yang baru saja jatuh tidak bisa ditemukan. Selanjutnya adalah cerita dari Pak Iwan. Suatu malam seperti biasa Pak Iwan berjualan bakso. Seusai menjajakan dagangannya, Pak Iwan ini ingin pulang ke rumah. Lagi dan lagi untuk menuju ke rumahnya, Pak Iwan ini harus melewati jalan yaitu tepat di depan kuburan Bandem. Setelah melewati jalanan tersebut, tiba-tiba tutup panci yang berada di gerobak bagian belakang ini lepas dan jatuh. Pak Iwan pun memarkirkan motor dengan niat ingin mengambil tutup pancinya yang jatuh tadi. Lagi dan lagi seperti kejadian yang dialami oleh Mbah Yatno tadi. Dan ternyata tutup pancinya ini tidak ditemukan. Pak Iwan mencoba mencari di semak-semak sekitaran jalan, sisi kiri jalan, sisi kanan jalan, tapi tetap juga tidak ditemukan. Tapi Pak Iwan tidak menyerah. Karena tutup pancinya ini belum ditemukan, Pak Iwan akhirnya berinisiatif untuk pulang dulu. Beliau menaruh gerobak baksonya di rumah dan Pak Iwan ini mengajak kedua temannya untuk kembali ke jalanan ini mencari tutup pancinya. Ya, dicari 3 orang dengan temannya. Setelah ketiganya ini mencari mengubek area tersebut dan alhasil tetap saja tidak ditemukan. Kemanakah tutup pancinya? Oke, langsung saja kita ke lokasi. Ya teman-teman, saat ini saya sudah berada di lokasi yaitu kuburan Bandem. Seperti yang kita lihat di sini
lokasinya memang cukup lumayan. Jadi tepat di belakang saya ini ada pohon kepuh yang cukup besar. Ini kalau diukur mungkin diameternya mencapai sekitar 2 meter lebih ya. Karena mungkin membutuhkan 3 orang jika tangannya dikaitkan begini untuk melingkari pohon ini. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa sebenarnya ini memang lokasinya tepat di kuburan Bandem, tapi sebenarnya untuk kejadian-kejadian di mana barang-barang hilang yang saya ceritakan tadi ini bukan di sini, tetapi di sana. Ini sesuai dengan pengakuan narasumber. Jadi kita coba jalan ke sana. Ya teman-teman, jalanan inilah yang menjadi saksi beberapa kejadian ganjil. Dan ternyata ini lumayan jauh dari pemakaman, yaitu kuburan Bandem ya. Berjarak kurang lebih sekitar hampir 50 meter dari kuburan Bandem. Dan jalanan setapak ini cukup lurus. Jadi untuk lokasi jatuhnya seperti yang diceritakan oleh Lek Marmi, yaitu di mana Lek Marmi ini tabung gasnya jatuh, ini berada di jalan sini. Jadi saat itu dia pulang dari Kendal sana, kemudian dia melintas ke sini. Setelah sampai sini tiba-tiba tabung gasnya jatuh. Tabung gasnya jatuh ini jatuhnya menggelinding ke arah kanan jalan. Kemudian Lek Marmi mencoba untuk memarkirkan motor di sebelah sana dan hendak mengambil tabung gas yang jatuh di sini. Untuk semak-semak ini dulunya saat tabung gas itu jatuh ini belum setinggi ini masih terang. Kemudian saat itu sekitar kurang lebih jam 4 sore ya, sekitar ini jam setengah 4. Mungkin sekiranya jam seginian. Ini Lek Marmi pulang dari Kendal ya. Kemudian saat tabung gasnya jatuh, ini banyak sekali orang yang lewat di sini yang ikut mencari. Tapi beberapa orang yang ikut mencari itu tidak berhasil menemukan tabungnya. Jika dipikir saat semak ini belum tinggi segini seperti ceritanya Lek Marmi, ini mustahil sekali barangnya tidak bisa ditemukan. Kemudian kejadian lain seperti yang dialami Mbah Yatno yang mana peleknya hilang tidak ditemukan, itu di jalanan ini juga. Di sepanjang jalan hanya sekitar 50 meter ini, jalanan yang lurus ini saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu Pak Iwan, yang mana malam hari saat pulang jualan bakso, tutup pancinya ini jatuh dan tidak ditemukan. Ini juga di area jalanan ini juga, hanya jalanan lurus ini. Sebenarnya apa yang terjadi di balik kejadian-kejadian ganjil ini selanjutnya nanti akan kita ungkap dengan orang yang paham dengan gaib. Karena itu ikuti terus video ini dan kita akan membongkar sebenarnya siapa di balik kejadian-kejadian ganjil. Siapa dan apa sih motif di balik kejadian-kejadian ini? Dan alhasil adalah begini. Beliau ini sudah berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di sana. Dan yang membuat saya kaget, ternyata semua kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di kuburan Bandem ini bukanlah ulah dari penunggu kuburan Bandem sendiri, tetapi tepat di sisi baratnya, yaitu lokasi yang saya buat video di jalanan lurus tapak yang kurang lebih panjangnya sekitar 50 meter. Di situ beliau berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang berada di sana. Kemudian beliau pun menceritakan sepenggal cerita demi sepenggal cerita hasil dari komunikasinya. Jadi saat itu saya berada di sampingnya. Kemudian orang ini langsung berkomunikasi dengan yang ada di sana. Setiap makhluk gaib yang ada di sana menceritakan kronologinya, orang ini menceritakan ke saya secara langsung. Untuk yang pertama yaitu tutup panci. Untuk tutup pancinya Pak Iwan yang jatuh di jalanan sana, yang malam-malam dicari bersama kedua temannya tidak ditemukan ini memang ulah dari makhluk ini.
Jadi jika saya simpulkan, saya berikan profil sedikit tentang makhluk ini hanyalah satu makhluk gaib. Dan di dalam alam gaib, dia ini punya nama Mbah Randong. Untuk tinggalnya sendiri, ini di salah satu pohon randu yang ada di sekitaran jalan kemarin itu. Untuk tutup panci Pak Iwan itu memang ulah dia. Kemudian kenapa dia mengambil tutup panci itu? Ternyata alasannya ini cukup lusuh. Beliau ini menjelaskan sedikit malu karena sambil tertunduk. Bahasa Jawanya dia bilang begini, "Lah aku gak duwe tutup panci yo, ya tak pe." Itu untuk tutup pancinya Pak Iwan. Dan memang benar bahwa tutup pancinya Pak Iwan ini sampai sekarang tidak kembali atau alias tidak dikembalikan. Kemudian untuk yang kedua ini pelek motor. Untuk pelek motor ini juga ulahnya Mbah Randong lagi. Tapi pengakuan Mbah Randong ini adalah titipannya Mbah Randong. Mungkin teman-teman langsung berpikir, kenapa makhluk gaib bisa titip pelek? Ini ceritanya sangkutannya dengan kejadian yang lain yang juga terjadi tepat di jalanan itu. Jadi begini ya teman-teman, dulu itu ada seorang pemuda yang jatuh dari motor, dia kecelakaan tunggal di sana. Saat itu dia jatuhnya ke sebelah selatan, tepat seperti posisi di mana jatuhnya tabung gas. Di situ motornya rusak, orangnya jatuh ke sawah dan dibawa ke rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit beberapa hari, orang ini meninggal. Kemudian hubungannya dengan pelek tadi adalah, jadi begini ya teman-teman, mungkin teman-teman pernah nonton di video lain, jadi di mana barang nyata ini ternyata energinya atau ininya bisa dipindahkan ke alam gaib. Begitu juga dengan motor yang buat tabrakan di situ. Jadi motor ini energinya sudah dipindahkan ke alam gaib, yang mana dimiliki oleh Mbah Randong ini. Kemudian karena peleknya rusak, akhirnya Mbah Randong ini nitip ke seseorang. Ini nggak tahu alur cerita nitipnya ini bagaimana. Apakah orang yang mau membeli pelek ini tiba-tiba punya rezeki lebih, dan rezeki ini dari mana? Apakah perantaranya? Kalau rezeki tetap dari Allah, apakah perantaranya ini dari Mbah Randong atau gimana? Kemudian dibuat beli pelek. Yang jelas pengakuan Mbah Randong, pelek itu adalah titipan dia. Sehingga ketika sampai di situ dia ambil. Ini untuk cerita peleknya. Kemudian untuk cerita tabung gas milik Lek Sarmi Patalan. Nah, ini lucu. Jadi begini ya teman-teman. Untuk cerita tabung gas ini hampir mirip dengan pelek. Ketika diajak komunikasi, Mbah Randong ini pengakuannya bahwa dia ini juga titip kepada Lek Sarmi. Di saat dia tahu Lek Sarmi ini mau ke Kendal, dia titip. Nggak tahu titipnya itu seperti apa atau bagaimana. Yang jelas ini pengakuannya seperti itu oleh Mbah Randong. Sehingga ketika pulang dari Kendal, salah satu dari tabung gasnya Lek Sarmi ini jatuh. Karena dari Kendal, Lek Sarmi ini membawa 6 tabung gas 3 kiloan. Nyampe di situ jatuh. Dan saat jatuh ini Lek Sarmi masih di atas motor. Dia meminta tolong kepada salah satu orang yang kebetulan berada di lokasi. Dan anehnya orang ini bilangnya nggak ada. Sampai akhirnya Lek Sarmi ini nggak percaya. Lek Sarmi mencoba untuk memarkirkan motornya yang di situ ada bawaan banyak, di bawah ada galon, kemudian di atasnya kan ada tabung gas itu. Dia parkirkan kemudian ikut mencari dan benar saja memang tidak ditemukan. Setelah lama mencari, banyak orang lewat yang mau nyumbang kehajatan orang. Di situ penasaran, tanya ngapain, nyari apa, akhirnya pada berhenti ikut nyari juga. Sekian banyak orang ini, satu pun tidak ada yang dapat menemukan tabung gas tersebut. Sampai akhirnya setelah sore menjelang maghrib, ini sudah pasrah Lek Sarmi. Berikut suami yang menyusul dari rumah ke situ ikut mencari, ini pasrah. Udah bu, kita pulang aja, kalau memang ini milik kita, nanti juga ketemu. Sampai akhirnya mereka pun pulang. Dan besok paginya, suami dari Lek Sarmi ini kembali ke situ. Dan anehnya tabung gas itu sudah ada di pinggir jalan tepat di bawah pohon. Ini saya kaitkan dengan pengakuannya Mbah Randong, makhluk gaib yang tinggal di pohon randu yang dekat jalanan itu. Dia mengaku memang
ini diambil. Tabung gas ini Mbah Randong yang ambil, tapi katanya sudah saya ganti. Dan tentu ini sudah cukup meyakinkan karena memang tabung gasnya Lek Sarmi ini sudah ditemukan lagi kan. Kemudian sampai akhirnya orang ini menanyakan kepada Mbah Randong masalah orang yang jatuh tadi yang meninggal di rumah sakit. Sebenarnya orang yang jatuh dari motor itu juga ulahnya Mbah Randong. Jadi karena dia ini naik motornya ugal-ugalan, ngebut lewat pemakaman itu, sampai akhirnya Mbah Randong ini sedikit usil. Pengakuannya ini hanya sekedar dia sentil, dia tarik. Itu pengakuannya Mbah Randong yang gak lucu. Kalau cuman hanya disenggol atau ditarik gitu aja, kenapa bisa jatuh, kan begitu. Nah, usut punya usut, setelah kembali kita terus telusuri, ternyata Mbah Randong ini semua yang dia lakukan ini tujuannya adalah baik. Seperti contoh adalah orang yang jatuh tadi. Pesan Mbah Randong, tolong saat lewat di jalanan itu jangan ngebut, sopanlah, karena itu adalah tempat pemakaman umum. Mbah Randong berpesan lagi, usahakan atau biasakan saat lewat di tempat pemakaman itu ucapkan salam. Ini yang menarik. Dan ternyata Mbah Randong ini pengakuannya juga muslim. Dia ini juga bisa bersahadat. Walaupun untuk bacaan-bacaan lainnya ini masih belepotan, masih belum jelas. Yang jelas pengakuannya Mbah Randong ini alhamdulillah muslim. Beliau tahu sahadat. Karena itulah berpesan, tolong kepada para pengendara yang lewat di kuburan Bandem atau sekitarnya, atau setelah kuburan Bandem yang sebelah baratnya sedikit itu, tolong jangan ngebut, tolong hati-hati. Itu adalah pesan Mbah Randong. Saya rasa cukup jelas sudah. Jadi cerita yang selama ini berkembang di masyarakat sekitaran atau orang-orang yang sempat mendengar cerita tentang seramnya kuburan Bandem, ini sudah jelas. Jadi tidak perlu takut lagi, tidak perlu was-was atau bagaimana, terlebih saat lewat di malam hari. Karena sebenarnya mereka ini baik semua, hanya saja kita yang kadang cuek dan tidak peduli. Bahkan ada pula kadang di antara kita ini tidak percaya dengan makhluk gaib. Saya rasa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, dari kejadian-kejadian ganjil ini sudah cukup jelas. Saya Kang Zi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.